Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Jannah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 pelajaran 5, yaitu sholat kewajibanku. Subtema yang pertama, inti ibadah sholat. Mari kita ikuti pelajaran kita kali ini bersama-sama. Awali pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjalankan sholat dengan tertib. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap hidup tertib, siswa dapat menyebutkan arti sholat, serta siswa dapat menjelaskan pentingnya ibadah sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketentuan sholat yang pertama adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Seseorang yang lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah dan harus mengulanginya kembali. Rukun-rukun sholat meliputi yang pertama niat, dan yang kedua berdiri bagi yang kuasa. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dengan duduk. Dan apabila tidak mampu dengan duduk, diperbolehkan dengan berbaring. Dan jika tidak mampu, maka diperbolehkan sholat semampunya. Yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram. Dan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, rukun yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Dan yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir atau tawaruk. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang 11, membaca salam yang pertama. Dan yang ke-12 dilakukan dengan tertib atau berurutan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang syarat sholat. Syarat sholat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu sesuatu persyaratan yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, meliputi Islam, berakal sehat, balik, suci dari haid dan nifas, serta dalam keadaan terjaga. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat, sehingga sholatnya sah. Syarat sah sholat meliputi suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian menutup aurat, serta mengetahui waktu sholat, dan menghadap kiblat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalnya, ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat.
Yang ketiga, berkata dengan sengaja. Yang keempat, banyak tertawa. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, makan dan minum. Dan yang ketujuh, terbuka auratnya. Dan yang terakhir, hilang akal. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-solihah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang inti ibadah sholat. Semoga pelajaran kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri pelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Semoga dengan doa tersebut ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Apabila dalam menyampaikan pembelajaran kali ini Bujana ada kesalahan, Bujana meminta maaf. Bujana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.